Paman Eje tidak bersalah, Nen. Bersama-sama kita akan menemukan beberapa solusi untuk ini. Tidak, Paman Eje. Kau tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Aku percaya padamu sepenuhnya. Apa yang kau lakukan, Paman Eje? Kenapa kelihatannya kau menangis? Sini, berikan. Tidak, Gudan. Tolong. Biar Berikan aku yang padaku. mengerjakannya. Itu terjadi saat memotong bawang. Dan aku pandai dalam semua ini. Ingat kan, aku seorang chef. Aku ingin membuat sesuatu yang istimewa untukmu. Kalau begitu, baiklah. Boleh aku bilang sesuatu? Kau itu sangat tidak pandai untuk berbohong. Maksudku, aku juga ada di sini. Tapi tidak ada air mata di mataku. Sementara aku melihat matamu basah saat kau memotong bawang. Kau mengerti segalanya, bukan? Gudan, aku sangat senang bahwa keyakinanku pada diriku ditegaskan kembali. Aku tidak pernah bisa mengkhianatimu. Aku telah membuktikannya hari ini, Gudan. Kau pasti bertanya mengapa aku menangis seperti anak kecil. Paman Eje, lihat aku. Tidak peduli berapa usia kita, hati kita selalu naif dan polos. Kau terlihat seperti anak kecil saat menangis. Anak kecil yang lucu. Dan anak-anak yang manis tidak boleh menangis. Aku seorang aktris. Serahkan ini padaku. Aku bisa mengatur segalanya. Biar aku bantu. Tidak, ya. Gudan. Tidak. Duduklah dengan ibu, biar aku yang kerjakan. Ya. Benarkah? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku kan istrimu. Jadi aku akan tinggal bersamamu. Dan aku akan berbagi segalanya denganmu. Baik itu dalam hidupmu maupun di dapur. Ada apa itu? Kenapa kau menangis? Aku telah membuat kesalahan besar. Aku hampir memisahkanmu dan juga Gudan. Aku tidak percaya pada kalian. Aku tidak bisa memahami cinta sejati di antara kalian berdua. Apa kau mau memaafkan semua kesalahan yang sudah aku lakukan padamu?
Apa yang ibu katakan? Bagaimana seorang anak bisa tetap marah kepada ibunya? Nyatanya, aku senang mengetahui bahwa kau sangat mencintai Gudan sehingga kau siap menghukumku demi Gudan, Ibu. Aku mengerti kalau ibu sangat mencintainya. Dan aku menghormati perasaan ibu ini. Karena aku sangat mencintai Gudan, Bu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri. Ibu tidak bersalah. Aksan, aku sarankan sebaiknya kau mengatakan cinta kepada Gudan sekarang juga. Jangan ditunda lagi. Jadikanlah dia milikmu untuk selamanya, Aksan. Kau benar, Ibu. Tapi aku tidak akan menulis surat kali ini. Aku akan mengakui perasaanku kepada Gudan secara langsung. Wah, Ibu. Ada apa ini? Ibu terlihat sangat bahagia. Dilihat dari senyuman Ibu dan hidangan yang lezat ini, kurasa Eje membuatnya khusus untuk Ibu. Iya kan? Kau berlebihan, Laksmi. Ibu ini keterlaluan ya. Berapa lama Ibu akan menunggu? Eje dulu menulis surat dan sekarang membuat hidangan ini untuk menyatakan cintanya pada Ibu. Tapi Ibu hanya diam. Kapan Ibu akan mengakui cinta Ibu? Ibu, aku sarankan pada Ibu untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Ayo lanjutkan. Akui perasaan Ibu pada Eje. Sebelum terjadi kesalahan lagi, akuilah cinta Ibu dan mulailah hubungan antara Ibu dan Eje. Iya. Kau benar, Laksmi. Pengorbananku sudah habis-habisan. Apa kau tahu, Laksmi? Aku merasa cemas sekarang. Aku merasa aku takut kehilangan Paman Eje. Jadi malam ini, aku akan mengatakan perasaan cintaku padanya. Dia tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana bisa kau begitu yakin tentang itu semua? Sudah waktunya kau berhenti hidup dalam kebohongan dan menerima kebenaran. Malam ini, Eje dan Gudan akan bersatu. Dan besok pagi, kau akan meninggalkan rumah ini. Gudan telah menang, Ibu Antara. Aku masih punya waktu sampai pagi. Karena aku akan menginap di sini malam ini. Itu benar kan, Durga? Gudan mengira aku sudah kalah. Dia pikir aku akan bangun keesokan paginya dan meninggalkan rumah ini sambil menangis. Dia salah. Aku tidak akan begitu. Malam ini aku akan menghapus semua keraguan. Apa kau masih kesal padaku, Aksan? Walaupun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa mengerti. Aku sangat menyesal. Semua yang kau alami ini gara-gara aku. Aku tidak tahu telah menyakiti hatimu, tapi aku tidak bisa pergi di saat hatimu sedang kesal padaku. Setidaknya tersenyumlah untukku. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku sangat merindukanmu. Hei, ada apa ini, Antara? Apa yang kau lakukan? Tolong dengar. Aku menyesal, Antara. Aku tidak berniat untuk menyakitimu. Tapi kau harus mengerti kalau sekarang ini aku menyukai Gudan. Dan aku dulu menyukaimu. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Tolonglah, cobalah untuk memahami bahwa pilihanku telah berubah seiring waktu, Antara. Kenapa kau harus minta maaf? Ini adalah kesalahanku. Aku sudah datang di antara kalian berdua. Dan aku tahu kau sangat mencintai Gudan. Tapi, apa kau tahu bagaimana perasaanku? Aku terus memikirkan dirimu. Aku tidak bisa jauh darimu. Tapi aku terpaksa harus pergi dari sini. Sekali lagi aku minta maaf.
Antara bisa menciptakan keretakan di antara kita karena jarak antara kita, Gudan. Tapi hari ini, aku akan menyatakan cintaku padamu dan mengakhiri jarak di antara kita. Sejak saat itulah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kau dan Gudan pasti sedang menungguku untuk segera meninggalkan rumah ini. Kita punya perasaan yang sama. Aku juga ingin merusak hubungan kalian. Lihat saja nanti, apa yang akan aku lakukan malam ini untuk menyingkirkan Gudan, yang merupakan duri dalam daging bagiku. Kalian penghalang rencanaku. Dan Aksat, kau pasti akan melarangku meninggalkan rumah ini. Ada apa ini, Antara? Apa yang kau lakukan? Kau sudah kalah, Ibu Antara. Malam ini AJ akan menyatakan cintanya pada Gudan. Dan jika Gudan menyatakan cintanya juga kepada AJ, maka semuanya akan hancur. Aku minta maaf. Apa kau terluka? Akhirnya kau mengakui itu kesalahanmu. Maaf? Kesalahan? Kesalahan apa yang kau maksud? Kesalahan datang di antara ibu dan AJ. Kau seharusnya minta maaf karena datang di antara mereka. Sebenarnya, kalau kau mengatakan yang sebenarnya pada semua orang, sebelum kau melakukan itu, AJ dan Ibu Gudan tidak akan begitu menderita karena dirimu, Ibu Antara. Aku ini ibu mertuamu. Berani sekali kau bicara kasar padaku. Siapa yang bilang kau adalah ibu mertuaku? Kami tidak pernah kan memanggilmu ibu mertua karena kami tidak pernah kau anggap sebagai menantu. Tapi ibu mertua Gudan, kami memang butuh waktu untuk menerimanya. Dan dia selalu mendukung kami. Jadi, dia adalah ibu mertua kami. Aku menganggapnya sebagai ibu mertuaku. Oh iya, aku hampir lupa. Begini, aku punya banyak pekerjaan, jadi... Kau boleh kurang ajar sekarang. Tidak masalah. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah membiarkan Gudan dan Aksat untuk bersatu. Aku ingin beritahu sesuatu. Aku Iya, aku lupa mau bilang apa. Katakan padaku, apa yang ingin kau katakan? Aku lupa. Hei, Gudan. Aku tidak akan bisa menyatakan cintaku secara langsung pada Paman AJ.
Aku harus melakukan sesuatu yang membantuku menyampaikan perasaanku padanya tanpa harus mengatakan apa-apa. Mengapa aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku di depan Gudan? Aku mengakui cintaku di depan semua orang. Lalu kenapa aku tidak bisa mengakuinya di depannya? Jika tidak melalui kata-kata, aku akan mengungkapkannya melalui sikapku. Aku menunggumu di luar. Sampai jumpa. Sampai kau mengakui kesalahanmu dengan kejujuran penuh, aku tidak akan memberikan bukti ini. Ya ampun Antara, susunya sudah mendidih. Hah? Maafkan aku, Bu. Kau harus lebih hati-hati. Bagaimana kalau tanganmu nanti melepuh? Belakangan ini aku banyak sekali masalah. Tiba-tiba saja aku jadi teringat masa laluku. Maafkan aku. Tanganmu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Ibu, boleh aku bicara sesuatu? Iya, bicaralah. Apa kau menyesal dengan apa yang terjadi malam itu? Aku tidak berniat menyalahkan Aksat. Pada malam itu aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Sudahlah Antara, lupakan saja. Itu semua adalah kesalahpahaman saja. Asal kau tahu, apa bisa seorang ibu marah pada putrinya? Tidak kan? Terima kasih. Ibu benar. Semuanya akan baik-baik saja, ya kan? Aksa dan Gudan sebentar lagi akan bersatu. Keluarga ini akan baik-baik saja. Aku besok akan berangkat. Jadi aku sengaja memasak untuk semua orang. Aku juga sengaja membuatkan kir, makanan kesukaan Aksat. Boleh aku membuat makanan itu untuk Aksat? Antara, kau tidak perlu minta izin padaku. Dengar, kau adalah bagian dari keluarga ini. Sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Tapi, Gudan telah menggantikan posisimu di keluarga ini. Kau mengerti kan? Kau bisa melakukan apapun yang kau sukai. Apa kau sudah melakukan apa yang kuminta? Apa kau yakin ingin melakukan ini, Ibu Antara? Apa kau tidak dengar dengan apa yang sudah aku katakan? Gudan telah menggantikan posisiku di keluarga ini. Kalau keluarga ini sudah tidak menghargaiku, mana mungkin aku akan melakukan hal ini? Tidak mungkin. Malam ini kisah cinta Aksat dan Gudan akan berubah secara drastis. Itu tidak hanya akan merusak hubungan mereka, tapi juga kebahagiaan keluarga ini. Ketika hubungan ini sudah berakhir, bagaimana Gudan bisa menggantikan posisiku? Kemampuanmu untuk membantuku menyadarkan kelemahan terbesarku, Gudan. Dan itu kau. Kau telah menjadi kelemahanku, Gudan.
चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे. Dukungan yang kau berikan telah memberiku kekuatan penuh. Itu telah memberiku keberanian untuk percaya pada diriku sendiri dan melawan dunia. Kau telah menjadi kekuatan bagiku, Paman Eje. Kau menjawab semua pertanyaanku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kau harus tahu apa yang kurasakan. Kau sangat bijaksana. Terkadang kau memberiku macam-macam. Aku tidak pernah mengatakan ini karena aku tidak ingin kau menjadi kecewa. Tapi sekarang, aku sangat mengagumimu, Gudan. Aku mengerti bahwa kau berpura-pura menjadi pemarah, kan? Aku tahu kau mengancam orang-orang agar semuanya tetap terkendali. Tapi seiring dengan itu, aku juga mulai memahami kekanakan dalam dirimu. Aku suka sifat polosmu yang kekanak-kanakan itu, Paman Eje. Kau kesal karena hal-hal kecil. Dan kemudian kau menangis. Aku menyukainya, Gudan. Aku ingin selalu bersamamu. Kau menenangkanku setiap kali aku marah. Dan membawakan makanan favoritku hanya untuk menghiburku. Aku sangat menyukainya, Paman Eje. Kejujuranmu membuatku menjadi orang yang lebih baik, Gudan. Dan aku sangat menyukaimu. Paman Eje, kebaikanmu mengajarkanku untuk mendukung kebenaran. Aku juga sangat menyayangimu, Paman Eje. आने लगे हो तू है आसमां मैं हूँ बादल तू है बरखा और मैं हूँ सावन अब चाहे जो हाथों में हो मेरे Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu juga, Paman Eje.
Hari ini aku sudah memasak untuk kalian. Sejak pertama aku datang ke sini, aku tidak mendapat kesempatan untuk memasak. Jadi ini kesempatan pertamaku. Antara ini yang pertama dan terakhir. Aku tahu, Gudan. Aku berangkat besok pagi. Selain itu, aku juga sudah membuat kankir, makanan favoritnya Aksat. Setiap kali Antara bersikap manis, dia pasti merencanakan sesuatu. Aku pergi dulu membantu Antara ya. Tentu. Gudan, kau memang benar. Ini akan menjadi kesempatan pertama dan terakhir bagi keluarga untuk makan sesuatu yang aku buat saat ini. Jika keluarga ini tidak bisa menjadi milikku, maka orang lain pun tidak akan bisa. Kalau hakku hilang, keluarga Jindal juga akan tamat. Terima kasih. Antara? Hei, kau telah memasak kir ini untuk semua orang dan untuk terakhir kalinya di sini. Lihat, ini kelihatannya sangat lezat. Lalu kenapa kau pelit sekali? Kau harus menyajikan mereka dengan porsi banyak. Apa kau akan membawa sisanya di pagi hari? Kau pasti lelah kan? Biar aku yang menyajikannya ya. Hei, Antara, kenapa kau berdiri saja? Ayo silakan duduk. Kir ini kelihatannya enak, kau harus mencobanya. Ayo. Begini, kebetulan acarnya sudah habis. Makan siang ini memang tidak lengkap tanpa acar. Biar ku ambilkan dulu ya. Tunggu sebentar. Aku ragu dia akan menemukan acar. Aku akan kembali sebentar lagi ya. Antara, apalagi rencanamu sekarang, ha? Kau sudah tidak bisa bertindak dan membodohiku lagi. Aku ingat bagaimana kau dan Durga telah menipuku. Jadi, aku bisa mengatakan kau pasti telah merencanakan sesuatu yang buruk di sini. Asal kau tahu, aku ini bukan orang bodoh yang bisa mempercayaimu lagi. Aku menyesal karena sudah mempercayaimu sebelumnya. Dan aku harus bilang, kau sudah mencoba yang terbaik. Tapi tahukah, ada beberapa orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya, dan kau adalah salah satunya. Kau menambahkan racun ini ke kirnya, iya kan? Sekarang aku mengerti. Jadi itu adalah rencanamu. Ini yang selalu kau lakukan? Kau ingin bermain dengan aku lagi? Jadi aku tidak percaya pada kepura-puraanmu dan lihatlah, botol ini sudah kosong. Lalu aku mencicipi kir yang kau buat. Antara, apa kau tahu? Aku sudah lama tinggal dengan Paman Eji.
Jadi aku sudah cukup pintar. Aku tidak mengikuti orang bodoh begitu saja. Aku sudah banyak belajar dan melewati banyak hal di sini. Dan Antara, kau tahu? Kau ingin aku membawa botol racun dan mangkuk kir itu pada keluarga dan memberitahu mereka bahwa kau menambahkan racun ke kir sehingga aku terbukti bersalah. Itu kan rencanamu? Itu tujuanmu. Aku minta maaf, aku tidak tahu bahwa kau ternyata tidak sepintar itu. Tidak peduli. Berapa lama kau tinggal dengan Aksat, kau tidak dapat bagaimana memahami dirinya. Ketika kau melihat botol racun, aku sudah memperhatikan dirimu. Biar ku jelaskan. Kenapa aku harus membuang semua kirnya jika aku bisa meracuni sebagian kecilnya saja? Kau berbohong. Aku melihatnya dengan mata kepala Apa sendiri. kau yakin? Mungkin saja kau tidak memperhatikan dengan baik. Kau tidak bisa hanya melihat dari mangkuknya saja. Apa kau tahu di mana mangkuk kir yang beracun itu berada? Coba tebak. Lihat di sana. Aksat sedang memegang mangkuk kir itu. Kau berbohong kan? Aku tahu kau sedang berakting. Kau tidak bisa membunuh Paman Eje. Kau tidak mungkin melakukannya. Kau tahu sendiri kan, aku bisa melakukan apa-apa untuk bisa mendapatkan Aksat. Dan kalau aku sampai gagal, aku bisa merendahkan diriku. Pikirkan tentang itu. Kalau aku tidak bisa menjadikan Aksat milikku, maka aku juga tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Malam ini, nasib keluarga Jindal akan berubah. Kau membiarkan aku tinggal di sini malam ini. Dan keluarga ini tidak akan membiarkanku kembali dengan tangan kosong. Apa yang kau lakukan? Paman Eje, Hir itu diracuni. Apa? Dia ingin membunuhmu. Dia ingin merebutmu dariku. Untuk apa aku membunuh Aksat? Kau ini bicara apa? Bagaimana mungkin kau bicara seperti itu? Aksat, tolong beritahu aku. Kau percaya padanya atau aku? Apa kau percaya bahwa aku bisa melakukan hal itu kepadamu? Sementara kau tahu aku sayang padamu. Semua orang di sini makan kir, tapi tidak terjadi apa-apa pada mereka. Itu karena kau hanya meracuni Hir, Paman Eje. Dan kau telah mengakuinya di hadapanku. Kau benar. Kau benar, Gudan. Kau selalu benar. Aku yang salah. Aku pembohong. Aku telah meracuni kir punya Aksat. Ya, aku ingin membunuh Aksat. Aku ingin mengambil nyawanya. Itu kejahatan, bukan? Baiklah. Kalau begitu aku pantas dihukum. Kalau benar aku meracuni kir ini, maka akulah yang pantas untuk mati. Antara, apa yang kau lakukan? Jangan mempertaruhkan hidupmu demi egomu sendiri. Kebenaran akan segera terungkap. Kalau aku telah menambahkan racun ke kir, maka Antara, kau kenapa? Antara, Anggat, sebelum dia kehilangan nyawanya hubungi dokter. Cepat sekarang juga.
Antara, buka matamu. Buka matamu, Antara. Aku tidak percaya Antara mencoba untuk membunuh Aksat. Tapi lihatlah, dia mendapat masalah hanya untuk menyakiti Paman Eji. Dia bahkan memakan akhir beracun itu untuk membuktikan bahwa aku salah. Kenapa keluarga ini selalu saja ada masalah? Tidak ada yang akan terjadi, Nek. Dan terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Antara, kematian bukanlah hukuman baginya. Apa semuanya baik-baik saja? Sama Apakah sekali racunnya- tidak, Nyonya Gudan. Tidak ada jejak racun di dalam tubuhnya. Laporannya sangat jelas. Tapi kondisi ini bisa membahayakan nyawanya, Nyonya Gudan. Karena itu menyangkut dua kehidupan. Maksudmu apa? Nyonya Antara sedang hamil. Dan beberapa komplikasi yang timbul karena situasi seperti ini terbukti bisa berakibat fatal bagi ibu serta bayinya. Sekarang dia keluar dari bahaya, tapi mulai saat ini kalian harus hati-hati. Antara hamil. Antara, kau bilang tidak ada yang terjadi di antara kita. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Aku minta maaf, Aksat. Aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Aku ingin meninggalkan rumah ini tanpa mengungkapkan kebenaran. Itulah kenapa aku memberitahumu sekarang. Kau ingin meninggalkan rumah ini tanpa memberitahu kami yang sebenarnya. Ibu Antara, anak yang ibu kandung adalah pewaris keluarga Jindal. Bagaimana ibu bisa berpikir untuk mengambil langkah besar tanpa memberitahu kami? Anak itu adalah pewaris keluarga Jindal. Bagaimana mungkin kau bisa pergi begitu saja? Antara, kenapa kau berpikir untuk melakukan hal itu? Aku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Aku telah hidup hanya dengan harapan bertemu dengan cucuku sendiri. Aku tahu apa yang terjadi ini salah, tapi bagaimanapun juga anak ini tidak bersalah sama sekali. Rumah ini, keluarga ini, kekayaan ini akan menjadi milik anakmu. Walaupun banyak masalah di rumah ini, tapi anak ini punya hak yang sama. Tidak, Ibu. Aku tidak bisa berada di antara Aksat dan juga Gudan. Itu sebabnya aku berbohong kepadamu. Aku merahasiakan momen indah ini pada kalian semua. Tolong jangan biarkan pengorbanan yang kulakukan ini sia-sia. Aku harus pergi meskipun aku akan menghukum anakku sendiri. Aksat. Jangan khawatir, Aksat. Bagaimanapun juga ini anakmu. Aku yakin anak ini akan sekuat dirimu. Dia akan memiliki semua kekuatan untuk bisa melawan dunia. Kau tidak usah khawatir, Aksat. Sebaiknya kau rencanakan masa depanmu bersama dengan Gudan karena hal itulah yang paling penting. Kau harus percaya bahwa aku tidak akan menekan hidupmu. Aku tidak meminta tanggung jawabmu. Besok aku akan segera meninggalkan rumah ini. Walaupun aku tidak bisa memiliki dirimu, tapi aku punya keturunan darimu. Kau tidak akan kemana-mana. Kau akan tinggal di rumah ini bersama kami semua.